di samping juga sebagai kursinya nih. Cara baik. Dan sampah juga di bawah nak, itu di bawah. Ibu izin bu. Oke, silakan nak. Baik, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau absen dulu ya. Mana ketua kelasnya? Oke, silakan. Sebelum Ibu mengabsen, kita mulai berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu dari mulai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita bersama-sama untuk membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Doa. Oke, Ibu akan mengabsen dulu ya. Silakan didengarkan baik-baik namanya. Abdul Lagi. Hadir Ibu. Oke, baik. Muhammad Akbar Putra. Istiqlal Munajat. Hadir Ibu. Nurilmi. Hadir Bu. Kardianti. Hadir Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi PKL lalu, yaitu tentang sejarah kita akan melanjutkan pembelajaran tentang masa-masa kejayaan Islam. Kemarin telah kalian pelajari kan tentang masa-masa kejayaan Islam. Tentunya sudah masih kalian ingat karena baru pertemuan PKL lalu Ibu bahas tentang masa kejayaan Islam. Itu tentang apa? Oleh karena itu, anak-anak sekalian, tentunya terakhir ada masih ingat apa pelajarannya tentang masa kejayaan Islam yang masih ingat? Ada tiga aliran, ada tiga periode pada saat masa kejayaan Islam itu. Ada kemudian ini silakan nak. Ada apa? Periode Modern, klasik, pertengahan, modern. Kita berlanjut bahwasanya pada saat itu tentunya terjadinya dinasti Abbasiyah dengan Umayyah itu terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor anak-anak sekalian. Silahkan dilihat pada faktor internal. Pada faktor internalnya yaitu yang pertama itu adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam mengenal kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi itu faktor internalnya. Ya. Kemudian setelah itu anak-anak sekalian, ada di sini sudah tahu apa-apa tadi faktor internalnya? Ayo. Faktor internal itu adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kemudian faktor eksternalnya yaitu pertama terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha terjemahan kitab klasik dilakukan dengan giat sekali. Jadi tentunya yang dinasti Abbasiyah yang kemudian terjadi karena beberapa faktor itu tadi. Ada faktor internalnya dan faktor eksternalnya. Setelah itu, tentunya kita ada pun tokoh-tokoh yang dimana mereka sangat berpengaruh dalam masa kejayaan Islam ini. Ya. Tokoh-tokoh yang pada saat itu sangat berpengaruh adalah ada Ibnu Rashid. Ada yang kenal Ibnu Rashid? Ada Ibnu Rashid yang kemudian memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid. Lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Kemudian yang kedua ada tokoh yang berpengaruh juga, Al-Ghazali atau sering dengar Al-Ghazali. Oke, itu nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazala
zina. Ya. Yang kemudian anak-anakku sekalian, jadi setelah kita mengetahui tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa kejayaan Islam, tentunya sekiranya kita sebagai generasi penerus yang termasuk kita ini adalah bagian periode yang modern, karena periode modern itu sampai sekarang dan seterusnya. Tentunya akan kita lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya terus jadi memperkaya lagi ilmu kita tentang Islam. 3 menit. Dari sampai sini ada yang mau bertanya anak-anak itu? Iya, silakan. Bagaimana faktor internal masalahnya Abbasiyah pada masa kejayaan Islam? Oke. Faktor internal pada masa kejayaan Islam pada saat Bani Abbasiyah dan Umayyah itu yang pertama itu difaktori oleh pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Oke, seperti itu. Ada lagi nak yang masih bertanya yang belum dipahami pada saat di antara tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ini atau faktor-faktornya? Oke, sudah paham ya? Kalau begitu, Ibu mau berikan tugas kepada kalian semua. Ibu akan membagi kelompok, 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu membahas tentang tokoh yang bernama Ibnu Rashid. Dia menjelaskan tokoh-tokohnya dan bagaimana perjuangannya pada saat masa kejayaan Islam. Kemudian di kelompok 2 itu membahas tentang Ibnu Sina, bagaimana perjuangannya memperjuangkan Islam hingga berjaya. Dan kelompok terakhir, kelompok 3 tentang tokoh Jasman Al-Kindi atau Al-Kindi yang menjelaskan tentang bagaimana tokoh itu memperjuangkan Islam hingga berjaya sampai saat ini. Ini tuh ya tugasnya, dimengerti nak? Mengerti, Bu. Minggu depan kalian semua harus tampil aktif dalam menyampaikan apa-apa yang kalian telusuri dan pelajari, kemudian 1 menit lagi. disampaikan dengan baik di depan kelas. 1 Oke, baik semua. Kalian semua hebat dan kalian harus cepat memahami materi yang Ibu sampaikan. Ditinggalkan lagi nak. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi kesimpulan yang mungkin Ibu berikan pada pertemuan kali ini, ya, berbicara tentang sejarah ya, tentunya kita tidak boleh melupakan sejarah apalagi tentang masa kejayaan Islam itu sendiri. Jadi kan itu kita sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita ke depannya agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi pribadi tentunya lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan Ibu kurang lebihnya mohon dimaafkan.